Kemeriahan jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 terasa di sejumlah daerah. Di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 75 penyelam wanita mengadakan upacara bendera di bawah laut. Di Papua dan Jambi, warga mengibarkan bendera raksasa dan 1000 bendera. Sebanyak 75 wanita selam dari 6 kota yakni Manado, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung, dan Berau menggelar parade merah putih di perairan Likupang, Kepulauan Bangka, Minahasa Utara. Para penyelam wanita yang tergabung dalam Wanita Selam Indonesia ini awalnya menuju laut dengan membawa bendera merah putih dengan membentuk formasi angka 75, kemudian menyelam di kedalaman 10 hingga 15 meter. Mereka kemudian menggelar upacara bendera dan dilanjutkan dengan berparade merah putih mengelilingi spot bawah laut Pantai Likupang. Keindahan bawah laut Likupang ini juga merupakan salah satu dari 5 destinasi wisata baru yang diperkenalkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Telah membina banyak lady diver di Manado khususnya dan juga beberapa tempat di daerah, sehingga sudah saatnya juga kami membantu memeriahkan hari ulang tahun ke-75 ini dengan mengumpulkan 75 penyelam wanita. Di Jayapura, Papua, ratusan pemuda dari berbagai komunitas membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 1 kali 1000 meter. Bendera yang diyakini paling panjang se-Papua ini dibentangkan di bibir pantai Holtekam, Kota Jayapura dan dimulai dengan upacara singkat. Selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-75, kegiatan ini juga untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bahwa Papua adalah Indonesia dan tidak terpisahkan oleh apapun. Sementara di Tanjung Jabung Barat, Jambi, ratusan nelayan pantai timur Sumatera dan Polres Tanjung Jabung Barat mengibarkan 1000 bendera. Bendera merah putih ini diikatkan pada tiang-tiang kapal nelayan yang akan berangkat ke Laut Sumatera. Dengan gerakan ini diharapkan rasa cinta kepada negara Indonesia semakin meningkat. Para nelayan juga diharapkan dapat ikut membantu menjaga kedaulatan NKRI ketika berada di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, persiapan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara terus dilakukan dan kita akan bergabung dengan Bernadetta Ginting untuk mengetahui jelang peringatan Hari Kemerdekaan di Istana. Deta, apakah ada hal yang berbeda yang dipersiapkan pihak Istana dalam perayaan Hari Kemerdekaan esok di tengah pandemi? Baik, Lovi dan juga pemirsa, persiapan peringatan HUT RI dan juga detik-detik proklamasi esok hari sangat berbeda dengan tahun sebelumnya karena kita melaksanakannya dari tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman. Dan satu perbedaan yang sangat terasa di luar istana, biasanya setiap tahunnya H-1 ini sudah dibangun panggung yang akan digunakan oleh pengisi acara ataupun juga awak media yang bertugas melakukan peliputan pada tanggal 17 Agustus. Tapi hingga saat ini memang tidak disediakan panggung hiburan karena memang pihak istana membatasi adanya kerumunan ataupun jumlah peserta upacara yang banyak di dalam Istana Merdeka esok hari. Dan cukup berbeda adalah untuk petugas upacara besok hari ini hanya berkisar 67 orang yang mana ini sudah meliputi komandan upacara paskibraka yang hanya berjumlah 3 orang pada saat penaikan dan juga penurunan bendera, lalu juga pasukan upacara berjumlah 20 orang, korps musik sebanyak 24 orang, MC 2 orang, dan pelaksana tembakan kehormatan saat detik-detik proklamasi kemerdekaan RI sebanyak 17 orang. Dan untuk pelaksanaan HUT RI esok hari dan juga upacara peringatan detik-detik proklamasi ini tidak mengundang pejabat lembaga negara, baik itu menteri ataupun masyarakat. Setiap tahunnya memang kan biasanya diundang, tapi untuk tahun ini tidak. Hanya Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara, lalu juga Wakil Presiden beserta istri, dan hanya Ketua MPR yang akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45, Menteri Agama yang akan membacakan doa, Panglima TNI dan Kapolri. Dan sehingga untuk menteri lainnya yang tidak bertugas pada peringatan HUT RI esok hari diimbau untuk mengikuti upacara secara virtual.
Dan jika biasanya masyarakat diundang hadir ataupun juga tamu VIP, bahkan setiap tahunnya Presiden selalu memilih best kostum pakaian adat, tapi untuk tahun ini tidak ada. Namun masyarakat tetap bisa berpartisipasi dengan mendaftarkan mengikuti upacara secara virtual di halaman Sekretariat Negara. Pihak istana hanya menerima 17.845 masyarakat yang bisa mendaftarkan secara virtual dan nantinya akan mendapatkan sertifikat elektronik. Walaupun dilaksanakan secara terbatas, Lofi dan juga pemirsa, ini tidak menutup ruang bagi masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Dan esok hari kami ingatkan kepada masyarakat pada pukul 10:17 hingga 10:20 diharapkan untuk berhenti sejenak dari segala kegiatan dan mengenang seluruh momen-momen ini. Namun ini pengecualian bagi mereka yang tidak bisa menghentikan aktivitas esok hari untuk berhenti sejenak 3 menit mengenang perjuangan para pahlawan kita. Kembali ke Lofi dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Bernadetta Ginting melaporkan langsung dari kawasan Istana Merdeka Jakarta. Kombes Pol Kris Reinhard Pusung menjadi salah satu kandidat Komandan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 di Istana Negara 17 Agustus esok dan berikut profilnya. Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Kris Reinhard Pusung menjadi utusan Polri bersama 3 kandidat lain dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara sebagai calon komandan upacara yang akan memimpin upacara di depan Presiden Joko Widodo. Perwira menengah yang saat ini bertugas sebagai Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Anti Teror Polri ini dipilih untuk mengikuti proses seleksi komandan upacara kemerdekaan sejak awal tahun 2020. Putra kebanggaan Manado yang pernah menjabat sebagai Kapolres Toli-Toli dan Palu telah mulai latihan sejak 13 Agustus di Istana Negara. Lahir di Minahasa 21 Desember 1975 ini merupakan lulusan Akpol tahun 1997. Dan tahun 1992, Kris Reinhard Pusung menjadi anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara. Sebelum menjabat Kasatgas Densus 88 Aceh, Kris Reinhard Pusung menjadi Kapolres Toli-Toli, Sulawesi Tengah, lalu kemudian bertugas di tanah kelahirannya Polres Minahasa, Sulawesi Utara. Kombes Pol Kris Reinhard Pusung merupakan anak sulung mantan lurah Dendengan Dalam, Kota Manado. Ibunya bernama Marce Pangau. Upacara HUT ke-75 Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tidak akan seramai yang lalu. Hanya ada 6 orang peserta upacara, tidak ada masyarakat yang diundang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaksanaan upacara pengibaran bendera pusaka tahun ini akan menjadi sejarah Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, upacara tetap akan digelar dengan sejumlah penyesuaian. Selengkapnya di spesial event 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2020, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lapor upacara kemerdekaan Republik Indonesia siap dimulai. Laksanakan.